Selamat malam para penikmat kisah misteri dimanapun kalian berada. Saya Hartok Sanjaya, dan malam ini saya akan membawa kalian ke sebuah cerita yang tidak hanya akan membuat bulu kuduk berdiri, tetapi juga mengguncang nurani kita semua. Ini adalah kisah tentang sebuah keluarga, keserakahan yang membutakan, dan kutukan mengerikan yang tak mengenal batas waktu. Bayangkan sebuah rumah tua yang berdiri megah di lereng gunung, terisolasi dari dunia luar, dan dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan Rumah Angin Utara. Tempat itu menyimpan rahasia kelam yang menunggu untuk diungkap. Jadi, siapkan diri kalian, padamkan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena setelah kalian mendengar kisah ini, mungkin kalian akan berpikir dua kali sebelum menerima warisan dari orang yang sudah tiada. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah Rumah Angin Utara. Mari kita mulai. Jika kalian berani. 10 tahun sudah aku meninggalkan kampung halaman ini demi mengejar mimpi di Jakarta. Tapi hari ini, aku pulang bukan untuk merayakan kesuksesan, melainkan untuk mengantar kepergian ayah. Namaku Aldi, dan ini adalah kisahku kembali ke rumah yang telah lama kutinggalkan. Ayah mewariskan satu-satunya harta miliknya, sebuah rumah tua di puncak bukit. Rumah yang menghadap langsung ke lembah utara, tempat angin dingin selalu berhembus tanpa henti setiap malamnya. Orang-orang di desa ini punya nama khusus untuknya, Rumah Angin Utara. Anehnya, tak ada satupun dari mereka yang berani mendekat saat senja mulai tiba. Mereka bilang, rumah ini menyimpan sebuah rahasia yang lebih dingin dari anginnya sendiri. Dan kini, akulah pewaris rahasia itu. Malam pertama Aldi di rumah itu benar-benar terasa aneh dan mencekam. Jendela di kamarnya tiba-tiba bergetar hebat, padahal tak ada sedikit pun angin yang berhembus. Rasa takutnya semakin menjadi saat dari arah kamar ayahnya, ia mendengar bisikan lirih yang seolah memanggil namanya. Aldi, akhirnya kau pulang juga. Aldi berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasinya semata. Namun, rasa penasarannya membawanya ke kamar sang ayah. Di sana, di atas meja rias tua, ia menemukan secarik catatan yang sudah sangat lusuh. Dengan tangan gemetar, Aldi membacanya. Tulisan itu berbunyi, jika angin utara berhembus, jangan buka jendela, dan jangan sekalipun menatap cermin setelah jam 12 malam. Aldi terdiam, jantungnya berdebar kencang. Aturan aneh apa ini? Dan suara siapa yang memanggilnya tadi? Kisah Aldi baru saja dimulai. Malam kedua, rasa penasaran Aldi akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Tepat pukul 12 malam, ia memberanikan diri masuk ke kamar almarhum ayahnya. Ketika angin dingin mulai berdesir masuk lewat jendela, Aldi menatap lurus ke arah cermin tua di sudut ruangan. Awalnya, ia hanya melihat bayangannya sendiri. Tapi, Yang, sosok di cermin itu tersenyum, senyum yang bukan miliknya. Mata bayangan itu perlahan berubah menjadi hitam legam, menatapnya tajam. Lalu, sebuah bisikan lirih terdengar dari dalam cermin. Ayahmu tak mati. Dia menunggumu di bawah rumah. Aldi terperanjat, tubuhnya gemetar hebat. Refleks, ia menjatuhkan cermin itu hingga pecah berkeping-keping. Namun, dari setiap pecahan kaca, suara tawa kecil yang menyeramkan masih terdengar menggema di telinganya. Dengan tangan gemetar dan napas terengah-engah, Aldi berlari keluar, mengambil cangkul, dan mulai menggali tanah di bawah rumahnya. Sebuah peti kayu usang, penuh dengan bekas darah kering yang sudah menghitam. Jantungnya berdebar kencang, membayangkan isi di dalamnya. Tapi saat dibuka, bukan jasad yang ia temukan, melainkan sebuah patung batu aneh yang wajahnya mirip sekali dengan almarhum ayahnya, lengkap dengan ukiran simbol misterius di dahi. Keesokan harinya, sebelum Aldi sempat mencerna semua ini, seorang pria tua misterius tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Tanpa diundang, namanya Mbah Karsa, mengaku teman lama ayahnya. Dengan suara berat dan tatapan menusuk, ia berkata, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, nak. Ini adalah tempat tumbal pesugihan. Ayahmu membuat perjanjian dengan penghuni angin utara agar kekayaan keluarga kalian tak pernah habis. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Mbah Karsa menatapku tajam. Suaranya berat dan bergetar. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah tempat tumbal pesugihan. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Beliau melanjutkan,
Ayahmu membuat perjanjian dengan penghuni angin utara agar kekayaan tak pernah habis. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Setiap 7 tahun, satu darah keluarganya harus dikorbankan. Aku menggeleng, menolak semua ucapan itu sebagai omong kosong. Mana mungkin ayahku melakukan hal sekeji itu. Namun, rasa penasaranku tak bisa dibendung. Malam itu, aku memberanikan diri menyelinap ke ruang altar di belakang rumah. Di sana, di atas meja sesajen yang berlumur darah ayam hitam, mataku terpaku pada sebuah foto yang terbakar separuh. Tiba-tiba, dari luar jendela, suara tawa seorang pria tua menggema, menusuk hingga ke tulang. Suara yang sangat kukenal, suara ayahku. Giliranku sudah lunas. Giliranmu, nak? Aldi yang panik langsung berlari. Dia mencoba kabur, tapi setiap pintu yang dia buka, anehnya selalu mengarah kembali ke tempat yang sama. Kamar ayahnya yang sudah tiada. Rumah itu seolah berubah menjadi labirin tanpa ujung, menjebaknya dalam ketakutan yang mencekam. Dari sela-sela dinding, terdengar suara tangisan wanita yang pilu, disusul bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau tak akan pernah bisa keluar sebelum kau melanjutkan perjanjian darah itu. Perjanjian apa yang dimaksud? Aldi tak punya pilihan selain menghadapi teror ini sendirian. Tanpa peringatan, dinding di hadapannya retak. Dari celah gelap itu, muncul tangan hitam yang panjang, merayap keluar dan mencoba menarik Aldi ke dalam kegelapan. Ia berteriak dan lari sekuat tenaga menuju halaman belakang. Tapi, pemandangan di sana jauh lebih mengerikan. Sebuah pohon beringin raksasa berdiri angkuh. Akarnya yang menjalar membentuk wajah-wajah manusia yang sedang menjerit kesakitan. Dari sela-sela akar itu, darah segar mengalir deras, merayap mendekati kakinya. Tiba-tiba Mbah Karsa muncul di sisinya, membawa mantra dan dupa yang menyala. Dengan suara bergetar, Mbah Karsa berkata, "Satu-satunya cara menebus dosa ayahmu adalah dengan membakar rumah angin utara ini sebelum matahari terbit." Tiba-tiba, saat api mulai berkobar, sosok yang paling Aldi kenal muncul di hadapannya. Itu ayahnya, tapi penampilannya jauh dari kata normal. Wajahnya hangus terbakar, dengan mata merah yang menyala-nyala seperti bara api. Dengan suara serak yang mengerikan, makhluk itu berkata, "Jangan lakukan ini, nak. Ayah melakukan semua ini untukmu. Kau akan hidup kaya raya selamanya." Aldi menjerit ketakutan. Air mata membasahi pipinya. Tanpa ragu, ia melemparkan obor ke arah sosok ayahnya. Api langsung menyambar dan melahap rumah itu dengan cepat. Namun, di tengah kobaran api yang menghanguskan segalanya, terdengar satu kalimat terakhir yang menggema dari dalam. "Kau bisa membakar rumahnya, tapi angin utara akan selalu menemukanmu." Beberapa tahun telah berlalu. Aldi, yang kini sukses di kota besar, berpikir ia telah meninggalkan masa lalunya. Ia punya pekerjaan bagus, kehidupan yang nyaman, namun ada sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, saat angin utara berhembus, ia merasakan hawa dingin yang tak asing. Di setiap pantulan cermin, di sudut matanya, ia seakan melihat sosok ayahnya berdiri di belakangnya, tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya ilusi dari rasa lelah. Hingga suatu malam, sebuah pesan suara masuk dari nomor tak dikenal. Suara serak dan dingin itu berbisik, "Aldi, waktumu sudah tiba." Pesugihan tak pernah berakhir. Ternyata, warisan ayahnya bukanlah kekayaan, melainkan sebuah kutukan. Inilah akhir dari kisah Rumah Angin Utara. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa keserakahan tidak akan pernah memberikan jalan keluar. Ia hanya akan mewariskan kutukan yang terus memburu hingga napas terakhir. Ingatlah teman-teman, tidak semua kekayaan datang dari jerih payah dan keringat. Ada harta yang lahir dari pertumpahan darah dan harus dibayar dengan nyawa. Sampai kita bertemu lagi di kisah berikutnya, tentu saja hanya di channel Hartok Sanjaya, tempat di mana misteri tak pernah terlelap. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.